Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Pendeta Jimber Fiskia Pandirot dalam video YouTube channel yang saya namakan Mujizat Masih Tetap Terjadi. Mujizat masih ada. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penakut, akibatnya neraka. Sedangkan orang yang hidup dengan ketakutan dan kecemasan, dia akan mengalami kematian. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kabar surga hari ini menjadi motivasi iman kita, kepercayaan kita, keteguhan iman kita hanya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Ketika Anda menonton video ini, saya tahu, saya yakin semua Tuhan yang merencanakan semua ini. Karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha tahu setiap situasi keadaan yang kita alami secara manusia. Saudara, COVID-19 telah terjadi dalam dunia ini. Dan dampaknya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Bahkan kita mendengar berita hari demi hari, jam demi jam. Begitu banyak korban atau banyak orang yang mati karena dengan COVID-19 ini. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang berlindung dalam perlindungan Allah akan terus disertai Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Saudara harus percaya bahwa Matius 10 ayat 30, sehelai rambut di atas kepala kita dihitung jumlahnya oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, satu helai rambut di atas kepala kita, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, maka itu tidak akan jatuh. Nah, saudara, kita harus sadar, kita harus tahu, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, semua harus seizin Tuhan. Apalagi orang yang hidup berlindung dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita harus saling kuat, menguatkan satu sama yang lain. Kita harus memberikan support satu sama yang lain, agar supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mengalami karya-karya pembelaan Tuhan. Bahkan doa permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Video kali ini saya ingin jelaskan dan sampaikan, saudara, agar supaya kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Sebab firman Tuhan jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saya akan baca bagi saudara, agar supaya kita mengerti. Mungkin kita sudah mengerti dan kita lupa, atau kita belum pernah mendengar firman Tuhan ini. Tapi hari ini Anda harus tahu, Anda harus sadar ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda harus hidup dalam keberanian iman kita kepada Tuhan. Karena hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh situasi keadaan, tetapi ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau masih tetap hidup, maka engkau akan hidup, saudara. Apapun yang terjadi, apapun dirancangkan setan iblis dalam hidup kita, kalau Tuhan berkata engkau masih akan hidup, maka engkau akan hidup. Atau engkau sudah mengalami sakit yang berbahaya, kalau Tuhan berkata engkau masih akan tetap sembuh, maka engkau akan sembuh. Atau engkau mengalami masalah pergumulan yang berat, tantangan ujian yang luar biasa. Mungkin secara manusia engkau telah berusaha, tetapi sampai saat ini engkau belum menerima jawaban daripada Tuhan. Saya mau katakan, kalau Tuhan Yesus berkata, dia akan jawab, maka dia akan menjawab doa kita. Saudara, dimanapun Anda berada, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita masih punya Tuhan. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap hidup yang diizinkan Tuhan. Sekalipun pada faktanya kita sedang mengalami ujian bersama, yaitu COVID-19 ini. Begitu banyak kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang tidak bisa beraktivitas. Begitu banyak saudara dengan saudara tidak bisa bertemu. Bahkan lebih tragis lagi adalah kita tidak bisa beribadah di rumah gereja, di rumah Tuhan. Nah, ini adalah suatu tantangan yang luar biasa.
Ini tantangan yang ajaib, tantangan dahsyat bagi kita. Tapi saya mau katakan, situasi keadaan boleh seperti itu. Tapi kita masih punya Tuhan penolong yang luar biasa. Saudara, dimanapun Anda berada, saya akan sampaikan firman ini. Agar supaya memotivasi iman kita, kita harus benar-benar berani, kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saya sudah katakan tadi, penakut neraka. Hidup dan ketakutan, dia akan mengalami kematian. Ini kedengarannya sangat luar biasa. Tapi harus saya sampaikan, agar supaya Anda tidak boleh hidup dengan ketakutan, tidak boleh menjadi orang yang penakut. Saudara, saya akan bagikan firman Tuhan yang pertama, Wahyu 21, ayat yang ke-8. Saya akan baca agar supaya Anda tahu, ternyata semua apa yang saya sampaikan itu ada dalam Alkitab. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, tidak boleh jadi orang yang penakut. Artinya apa, saudara? Ini penting untuk kita ketahui. Orang yang penakut adalah bagaimana dia tunduk kepada manusia. Dia tidak tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kalau itu kebenaran, mari kita lakukan kebenaran. Karena kebenaran kita harus lakukan. Siapakah kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, apapun resiko yang kita akan alami, kalau itu kebenaran, kita harus lakukan. Tidak boleh kompromi, saudara. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Matius 5 ayat 37 berkata, ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu datang dari si jahat. Janganlah engkau menjadi penakut, saudara. Banyak orang sudah mengerti firman, sudah mengerti kebenaran. Tetapi dia lebih cenderung takut kepada manusia. Lukas 12 ayat 5. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Keluar dari mulut Yesus. Yesus berkata, janganlah engkau takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa melemparkan kita ke neraka. Tetapi takutlah akan Allah, karena dia berkuasa membunuh tubuh dan berkuasa melemparkan kita ke neraka. Sesungguhnya aku berkata, kata Yesus, takutilah dia. Kalau itu adalah kebenaran, itu adalah firman, saudara, tidak boleh kita takut untuk mengambil keputusan. Resiko apapun, dunia boleh menolak, dunia tidak boleh menerima. Bahkan firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Yesus menyambut engkau. Artinya, ada pertentangan dalam keluarga untuk melakukan kebenaran. Tapi saya mau katakan, janganlah engkau menjadi penakut. Jadilah orang pemberani untuk kebenaran. Ada begitu banyak orang yang hidup dengan kebenaran di zaman sekarang ini. Saya mau katakan, lakukanlah terus kebenaran. Itu janganlah jadi penakut. Penakut yang kedua adalah banyak orang sudah menjadi Kristen, tetapi masih takut kepada setan, saudara. Bahkan banyak orang berkata di tempat ini, saudara, ada kekuatan magic, kekuatan setan yang terlihat. Sehingga banyak orang Kristen penuh ketakutan untuk ada di sana. Tapi saya mau katakan, 1 Yohanes 4 ayat 4, ini kabar dari surga. Saya mau katakan, saudara, bahwa ketakutan, saudara, bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu berasal dari setan. Saudara, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kekuatan kuasa Tuhan menyertai kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Tidak boleh ada ketakutan. Dan yang kedua adalah, janganlah engkau memiliki roh ketakutan. Karena kalau kita hidup dengan ketakutan, kita akan mengalami kematian. Lukas 21 ayat 26. Pada
saat itu, zaman terakhir ini, saudara, setan akan melemparkan kecemasan, ketakutan, sehingga orang akan mati dengan ketakutan. Virus 19 ini atau corona ini, virus yang dilemparkan setan agar supaya manusia hidup dengan ketakutan. Ketakutan yang berlebihan, akhirnya kematian. Saudara, hari demi hari kita bisa mendengar begitu banyak orang yang mati. Bukan mati karena virus corona, tetapi mati karena hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Saya ingin sampaikan dengan berani saat ini, dengan jelas kepada saudara. Janganlah engkau hidup dengan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi roh yang Tuhan berikan kepada kita, roh keberanian, bukan roh ketakutan. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, kalau kita masih menjadi takut, kita akan kena hukuman. Ingat baik-baik. Kalau kita masih menjadi takut, kasih kita kepada Allah tidak sempurna, dan kita akan kena hukuman. Sudah hukumannya adalah kematian. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Sekali lagi, kalau engkau penakut, masa depanmu adalah neraka. Yang kedua, kalau engkau hidup dengan ketakutan, saudara menghadapi situasi keadaan masalah pergumulan yang sedang terjadi saat ini, engkau akan mengalami kematian. Apa yang Anda harus lakukan hari ini? Mari kita berani melakukan kebenaran. Dan yang kedua, jangan kita hidup dengan ketakutan. Mari kita hidup dalam roh Allah, roh kudus yang ajaib. Bahwa roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan jika Anda diberkati, jangan lupa di like, dibagikan, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Menjadi berkat bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin.